sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi kegiatan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Merkosono menggunakan model IR dan model relasional. Yang pertama, apa sih alasan kita untuk mengambil judul ini? Nah, latar belakang kita untuk mengambil ini adalah lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, membutuhkan suatu sistem data untuk mendukung aktivitas akademik dan administratif, karena data adalah fakta yang sangat penting untuk disimpan dengan benar. Namun, banyak pondok pesantren menghadapi tantangan dalam mengolah secara manual data seluruh sumber daya pondok, terutama data santri, karena tidak efisien atau kesulitan dalam pelaporan dan pengambilan keputusan yang cepat serta akurat. Maka penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk mengintegrasikan dan memusatkan seluruh informasi data pada pondok pesantren tersebut. Nah, salah satu pondok pesantren di Kota Malang yang membutuhkan rancangan sistem basis data ini yaitu adalah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Merkosono. Pondok pesantren tersebut memiliki banyak santriwati yang tinggal di beberapa gedung dan kamar. Selain kegiatan belajar mengajar, terdapat juga aktivitas rutin seperti mengaji, menelpon keluarga, dan kegiatan perizinan yang perlu dikelola dengan baik. Jika pengelolaan data masih dilakukan secara manual, hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pencarian data, potensi kehilangan informasi, serta kesalahan pencatatan. Maka dibutuhkan sistem basis data yang dapat menyimpan dan mengelola data santri, kamar, jadwal, serta perizinan secara terintegrasi dan dapat menyimpan serta mengelola data tersebut, sehingga mengurangi potensi kesalahan pencatatan dan keterlambatan layanan di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Merkosono tersebut. Nah, perancangan sistem ini dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan entitas, serta pembuatan entity relationship yang menggambarkan hubungan antar entitas seperti santri, gedung, kamar, ngaji, telepon, dan perizinan. Sebab itu, diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem informasi pondok pesantren yang terkomputerasi dan efisien seperti pembuatan website dan pengelolaan data santri ke depannya. Nah, rumusan masalah yang kita bahas adalah bagaimana merancang struktur data yang menggambarkan hubungan antar entitas di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Merkosono seperti santri, kamar, gedung, ngaji, perizinan, telepon, dan program pondok. Yang kedua, bagaimana menggambarkan hubungan antar entitas tersebut dalam bentuk entity relationship atau IR. Dan yang ketiga, bagaimana mengonversi model entity relationship ke dalam model relasional agar dapat digunakan sebagai dasar pembangunan basis data yang efisien dan terintegrasi di pondok pesantren tersebut. Manfaat penelitian ini terutamanya bagi pondok pesantren untuk mempermudah pengelolaan data santri, kamar, program, dan kegiatan dengan sistematis dan memudahkan proses pencarian, pelaporan, serta pengawasan kegiatan santri. Baik, langsung saja ke pembahasan. Nah, bisnis rule kami pada kali ini adalah 1. Setiap santri putri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Merkosono memiliki identitas pribadi yang meliputi nama lengkap santri, ID santri, jenis kelamin, alamat, tempat tinggal, dan tingkat pendidikan yang sedang ditempuh. Yang kedua, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Merkosono memiliki 3 gedung utama untuk tempat tinggal santri putri. Masing-masing gedung terdiri dari beberapa kamar dan setiap kamar dihuni oleh beberapa santri putri.
Yang ketiga, santri putri yang mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Merkosono diwajibkan untuk memilih satu program yang dimiliki oleh pondok pesantren. Program tersebut meliputi program tahfiz dan program kitab. Yang keempat, dalam kegiatan sehari-hari, santri putri diwajibkan untuk mengaji. Mengaji ini memiliki berbagai jenis, dan setiap jenis mengaji memiliki jadwal pelaksanaannya yang meliputi tempat, tanggal, dan waktu masing-masing. Yang kelima, setiap santri putri dapat melakukan perizinan sesuai dengan keperluan masing-masing. Izin ini harus menyebutkan alasannya jelas dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk izin tersebut. Dan yang terakhir, setiap santri putri yang memiliki kesempatan untuk menelepon keluarga. Dalam kegiatan menelepon ini terdapat jadwal khusus untuk masing-masing santri putri. Jadwal tersebut disusun berdasarkan asrama. Nah, masing-masing gedung asrama membuatkan jadwal bagi setiap santrinya agar kegiatan menelepon dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Selanjutnya, dari business rule di atas dapat didapatkan himpunan entitas dan atribut di dalamnya, yaitu himpunan entitas santri yang memiliki atribut nama santri, ID santri, jenis kelamin, alamat, dan tingkat pendidikan, serta primary key-nya pada entitas santri berupa ID santri. Yang kedua, himpunan entitas tempat tinggal memiliki atribut ID santri, ID kamar, dan ID gedung. Primary key-nya itu pada entitas tempat tinggal berupa ID kamar. Yang ketiga, entitas program pondok memiliki atribut jenis program, ID program, primary key pada entitas program pendidikan yaitu ID program. Yang keempat, himpunan entitas ngaji memiliki atribut kode ngaji, tempat ngaji, waktu ngaji, dan jenis ngaji. Yang primary key-nya pada entitas ngaji berupa kode ngaji. Yang kelima, himpunan entitas izin memiliki atribut tanggal izin, waktu izin, dan kode izin, dengan primary key-nya pada entitas izin berupa kode izin. Lalu yang keenam, ada himpunan entitas telepon memiliki atribut ID telepon dan hari telepon, yang memiliki primary key pada entitas telepon berupa ID telepon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk himpunan relasi antar entitas, kardinalitas, dan partisipasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai himpunan relasi antar entitas, kardinalitas, dan partisipasi. Dari business rule yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu didapatkan himpunan relasi antar entitas, kardinalitas, dan partisipasinya, yaitu sebagai berikut. Untuk himpunan relasi, itu didapatkan yang pertama, relasi diambil, yaitu program pondok diambil santri. Yang kedua, relasi ditinggali, yaitu tempat tinggal ditinggali santri. Yang ketiga, relasi mengikuti, yaitu santri mengikuti ngaji. Yang keempat, relasi melakukan, yaitu santri melakukan izin. Dan yang kelima, relasi dilakukan, yaitu telepon dilakukan santri. Selanjutnya, yaitu kardinalitasnya. Untuk yang pertama, program pondok diambil santri itu kardinalitasnya one to many, karena banyak santri putri mengambil salah satu program pondok, tapi satu program pondok dapat diambil oleh satu santri putri. Yang kedua, tempat tinggal ditinggali santri itu kardinalitasnya one to many, artinya banyak santri putri tinggal di satu tempat tinggal, tetapi satu santri putri hanya bisa tinggal di satu tempat tinggal. Yang ketiga, santri mengikuti ngaji itu kardinalitasnya many to many, karena setiap santri putri dapat mengikuti beberapa kegiatan mengaji, dan setiap kegiatan mengaji dapat diikuti oleh beberapa santri putri. Untuk yang keempat, santri melakukan izin itu kardinalitasnya juga many to many, karena setiap santri putri dapat melakukan beberapa kali izin, dan satu jenis perizinan itu dapat dilakukan oleh beberapa santri putri. Yang kelima, telepon dilakukan santri itu kardinalitasnya one to many,
karena telepon banyak dilakukan oleh santri putri dalam satu periode, sedangkan santri putri hanya diperbolehkan untuk menelepon 1 kali dalam satu periode. Selanjutnya itu untuk partisipasi. Yang pertama, program pondok diambil santri. Itu partisipasi pondok dalam relasi diambil dikatakan total. Artinya setiap program pondok pasti ada yang mengambil. Sedangkan partisipasi santri dalam relasi diambil itu dikatakan partisipasi total juga karena semua santri harus mengambil program pondok yang ada. Kemudian yang kedua, tempat tinggal ditinggali santri. Itu partisipasi santri dalam relasi ditinggali dikatakan total. Artinya setiap santri pasti memiliki tempat tinggal di pondok. Sedangkan partisipasi tempat tinggal dalam relasi ditinggali juga dikatakan total karena semua tempat tinggal pasti diisikan oleh santri. Yang ketiga, santri mengikuti ngaji. Untuk partisipasi santri dalam relasi mengikuti dikatakan sebagian, artinya bahwa setiap santri putri ada saatnya untuk tidak bisa mengikuti kegiatan ngaji. Sedangkan partisipasi ngaji dalam relasi mengikuti dikatakan partisipasi total karena pasti ada santri putri yang melakukan kegiatan ngaji setiap harinya. Yang keempat, santri melakukan izin. Partisipasi santri dalam relasi melakukan dikatakan sebagian, artinya bahwa tidak semua santri melakukan perizinan. Sedangkan partisipasi izin dalam relasi melakukan dikatakan partisipasi total karena santri pasti ada yang melakukan izin. Dan untuk yang kelima, telepon dilakukan santri. Itu partisipasi telepon dalam relasi dilakukan dikatakan total, yang artinya setiap telepon pasti ada santri yang menelepon. Sedangkan partisipasi santri dalam relasi dilakukan dikatakan total juga karena semua santri pasti berkesempatan untuk menelepon. Berikut merupakan tabel rangkuman dari penjelasan himpunan relasi, kardinalitas, dan partisipasi yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya itu pembentukan diagram ER. Nah, di sini untuk yang persegi panjang itu dilambangkan sebagai entitas. Jadi di sini ada entitas santri, entitas ngaji, program pondok, tempat tinggal, izin, dan entitas telepon. Untuk yang belah ketupat ini melambangkan relasi. Jadi di sini ada relasi mengikuti, relasi diambil, relasi ditinggali, relasi melakukan, dan relasi dilakukan. Kemudian yang berbentuk oval ini itu merupakan atribut dari entitas. Jadi di entitas santri itu ada atribut ID santri, nama santri, tingkat pendidikan, jenis kelamin, alamat. Untuk entitas atribut ngaji itu ada jenis ngaji, waktu ngaji, kode ngaji, dan tempat ngaji. Untuk atribut program pondok itu, untuk entitas program pondok itu atributnya itu nama program dan ID program. Untuk atribut tempat tinggal itu ada, untuk entitas tempat tinggal itu ada atribut ID kamar dan ID gedung. Untuk entitas izin itu ada atribut kode izin, tanggal izin, dan waktu izin. Sedangkan entitas telepon itu ada atribut hari telepon dan ID telepon. Dan di setiap entitas ini pasti ada atribut primary key. Jadi atribut primary key itu dilambangkan dengan yang ada garis bawahnya. Jadi di atribut santri itu primary key-nya ID santri. Selanjutnya untuk yang lambang MN1 itu melambangkan kardinalitasnya. Jadi untuk santri mengikuti ngaji itu kardinalitasnya many to many. Untuk program pondok diambil santri itu kardinalitasnya one to many. Untuk tempat tinggal ditinggali santri itu kardinalitasnya one to many. Untuk santri melakukan izin itu kardinalitasnya many to many. Dan untuk telepon dilakukan santri itu kardinalitasnya one to many. Untuk partisipasinya itu dilambangkan dengan garis lurus ini dan garis lurus 2. Jadi yang garis lurus 1 ini itu melambangkan partisipasi sebagian, dan garis lurus 2 ini melambangkan partisipasi total. Jadi
untuk santri mengikuti ngaji itu, santri di relasi mengikuti itu partisipasinya sebagian, karena di sini kan garisnya hanya satu, sedangkan ngaji pada relasi mengikuti itu merupakan partisipasi total, karena di sini kan garisnya ada dua. Begitupun untuk yang pondok diambil santri. Nah, ini kan dua-duanya garisnya dua, jadi program pondok dan santri dalam relasi diambil itu partisipasinya total. Untuk tempat tinggal ditinggali santri pun begitu, dua-duanya partisipasinya total. Untuk santri melakukan izin itu, kalau atribut santri dalam relasi melakukan itu partisipasinya sebagian, dan untuk izin dalam relasi melakukan itu partisipasi total. Dan yang terakhir, telepon dilakukan santri. Nah, telepon dalam relasi dilakukan ini itu partisipasinya total, sedangkan santri dalam relasi telepon ini juga partisipasi total. Jadi begitu bentuk diagram ER dari pondok pesantren. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam transformasi diagram entity relational menjadi relational database. Yang pertama perlu kita lakukan yaitu mengidentifikasi entitas. Dalam diagram ER, setiap entitas kuat memiliki primary key yang akan menjadi sebuah tabel dalam relational database. Contohnya, entitas santri akan menjadi tabel santri, entitas tempat tinggal akan menjadi tabel tempat tinggal, dan entitas program pondok menjadi tabel program pondok, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu transformasi atribut, di mana aturannya atribut sederhana langsung menjadi kolom dalam tabel tersebut, tabel entitasnya tadi, kemudian atribut multi-value harus dipilih ke tabel baru, dan atribut komposit dibaca menjadi atribut sederhana. Contohnya pada entitas santri, di mana ia memiliki atribut ID santri, nama santri, alamat, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan menjadi kolom pada tabel santri. Untuk tempat tinggal memiliki atribut ID santri, ID kamar, dan nama gedung akan menjadi kolom pada tabel tempat tinggal, dan seterusnya. Kemudian transformasi relasi 1N. Aturannya pada relasi 1N, primary key pada entitas sisi 1 dimasukkan ke entitas sisi N sebagai foreign key-nya. Contohnya pada relasi 1N antara entitas santri dan entitas program pondok, kita tambahkan primary key dari entitas santrinya, yaitu entitas santrinya ke dalam tabel program pondoknya. Kemudian pada relasi 1N antara entitas santri dan tempat tinggal, kita tambahkan ID santri yang merupakan primary key dari santri menjadi foreign key di tabel tempat tinggal. Kemudian untuk relasi 1N antara santri dan telepon, kita tambahkan ID santri sebagai foreign key di tabel telepon. Selanjutnya kita masuk ke dalam transformasi relasi MN. Aturannya dibentuk relasi baru yang berisi primary key dari kedua entitas tadi sebagai foreign key, dan kombinasi keduanya menjadi primary key di tabel yang baru. Contoh yaitu yang pertama, relasi MN antara santri dan ngaji, di mana relasi santri memiliki primary key ID santri, dan maksudnya entitas santri memiliki primary key ID santri, dan untuk entitas ngaji memiliki primary key kode ngaji. Sehingga kedua atribut tadi kita jadikan sebagai kolom di tabel baru yang dinamakan santri ngaji. Kemudian untuk relasi MN pada entitas santri dan izin, ID santri dan kode izin yang merupakan primary key di entitas masing-masing dijadikan sebagai primary key di tabel perizinan santrinya. Kemudian hasil transformasinya berupa skema relasional dengan relasi-relasi di bawah ini. Yang pertama ada tabel santri, di mana kolomnya berisi atribut-atribut yang sudah ada. Jadi entitas santri yang memiliki atribut tadi kita jadikan sebagai tabel santri, di mana kolom-kolomnya berisi atribut-atribut yang tadi. Dan seterusnya kemudian ada tambahan dua tabel yang tadi oleh transformasi MN-nya, yaitu santri ngaji yang berisi kolom
ID santri dan kode ngaji, kemudian tabel perizinan santri yang berisi kolom ID santri dan kode izin. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, di sini ditampilkan skema basis data relasional pondok pesantren, di mana entitas santri memiliki atribut ID santri, nama santri, alamat, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Dan entitas tempat tinggal memiliki atribut ID santri, ID kamar, nama gedung. Dan entitas program pondok memiliki atribut ID program, nama program, ID santri. Pada entitas ngaji terdapat atribut kode ngaji, jenis ngaji, waktu ngaji, dan tempat ngaji. Pada entitas izin memiliki atribut kode izin, tanggal izin, waktu izin, dan pada entitas telepon memiliki atribut ID telepon, hari telepon, ID santri, dan pada entitas santri ngaji memiliki atribut ID santri dan kode ngaji. Di mana skema relasional ini merupakan suatu cara untuk merepresentasikan hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Selanjutnya yakni intens relasional, yang mana merupakan hasil transformasi dari ER dalam bentuk relasional. Diagram ini menunjukkan keterkaitan antar tabel yang digunakan untuk membangun struktur basis data sistem informasi kegiatan pondok pesantren. Di sini, pada entitas santri memiliki atribut ID santri, nama santri, alamat, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, di mana atribut ID santri ini memiliki keterhubungan dengan beberapa entitas lain, yakni ID santri ini memiliki keterhubungan pada entitas tempat tinggal, pada entitas program pondok, pada entitas telepon, pada entitas santri ngaji, dan pada entitas perizinan santri. Dan pada entitas ngaji terdapat atribut kode ngaji yang memiliki keterhubungan dengan entitas santri ngaji. Pada entitas izin memiliki atribut kode izin yang memiliki keterhubungan dengan perizinan santri. Dari penjelasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hasil perancangan basis data Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono dapat disimpulkan bahwa sistem basis data yang dirancang dapat mengelola informasi penting seperti data santri, gedung, kamar, jadwal menelpon, kegiatan mengaji, serta data perizinan dengan lebih terstruktur. Relasi antar entitas yang digambarkan dalam ER membantu dalam memahami alur hubungan antar data, sehingga proses pengambilan informasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Dengan adanya perancangan ini, pondok pesantren memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan sistem informasi digital yang mendukung kegiatan administrasi dan manajemen santri, serta mengelola data santri. Setelah merancang basis data Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono, kami memiliki saran di antaranya. Yang pertama, pengembangan selanjutnya dapat dilakukan ke tahap implementasi sistem berbasis web atau aplikasi agar pengelolaan data dapat dilakukan secara runtime. Yang kedua, diperlukan pelatihan bagi pengurus pondok agar dapat mengoperasikan sistem basis data dengan baik. Yang ketiga, struktur data dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan entitas lain seperti pengajar, kegiatan harian, dan absensi untuk memperluas fungsionalitas sistem. Yang keempat, perlu dilakukan backup data secara berkala untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan informasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.